Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa menemukan sukacita kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi terus berharap dan berdoa setiap kita boleh melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau belajar bersama merenungkan kepada firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, saya akan membacakan bagi kita. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang penting yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memiliki keyakinan. Keyakinan itu yang menentukan Bapak Ibu apakah perjalanan atau sesuatu yang kita harapkan itu terjadi atau tidak. Contoh orang yang memiliki keyakinan sesuatu dan dia yakin betul dan dia kerjakan, akhirnya dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Orang yang tidak yakin tapi dia kerjakan juga, hasilnya sangat berbeda Bapak Ibu dikasihi Tuhan Kristus. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berjalan dalam keyakinan. Karena ternyata Bapak Ibu bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan sebuah keyakinan. Bagaimana saudara dan saya menjalani kehidupan ini dengan sebuah keyakinan. Itu yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama dari firman Tuhan ini Bapak Ibu bahwa saudara dan saya yakinlah bahwa Allah punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ayat 10 tadi dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi orang-orang sekitar kita, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa anugerahkan kasih kepada mereka, sehingga mereka mengajar kita, sehingga mereka mendidik kita. Penulis kitab Ibrani memberikan perbandingan Bapak Ibu antara didikan yang dilakukan orang tua di dunia dengan didikan kepada kita oleh Allah. Kalau orang tua di dunia memiliki rencana yang baik untuk anak-anaknya, tapi Allah punya rencana yang luar biasa bagi kita. Sebagai umatnya Allah berfirman kepada kita bahwa dia mengandung rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Kristus ini, saudara dan saya harus yakin bahwa Allah punya rencana yang indah dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu bahwa supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sebuah keyakinan Bapak Ibu, kita harus siap menerima apa yang namanya proses. Kita diproses oleh Tuhan. Kita diproses oleh situasi dan keadaan. Kita diproses oleh kondisi.
Apalagi sekarang ini menurut saya, bangsa kita, bangsa-bangsa di dunia ini mengalami pandemi. Ini adalah proses yang harus kita terima, yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Dalam ayat 10 tadi dijelas dikata ada dua kata yang penting di sini, yaitu mendidik dan menghajar. Mendidik dan menghajar Bapak Ibu adalah proses. Bagaimana supaya kita tahu, bagaimana supaya kita mengalami, ya, proses belajar itulah mendidik. Sampai kita tahu dan sampai kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, dalam kehidupan ini kita siap menerima proses dari Tuhan. Tuhan punya maksud, punya rencana. Jangan pernah kita sekali-sekali Bapak Ibu menolak prosesnya Tuhan. Kalau kita menolak prosesnya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mendapatkan, kita tidak akan berkemenangan menjalani kehidupan kita dengan keyakinan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengalami lahir baru tahun 1988 waktu saya kelas 2 SMA. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan panggil saya bukan hanya untuk diselamatkan, bukan hanya untuk memiliki sorga, bukan hanya untuk memiliki hidup kekal, tapi saya diberikan Tuhan keyakinan bahwa Tuhan mau panggil saya untuk melakukan, mengikuti rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Setelah saya lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, saya memberikan hidup saya belajar di sekolah teologi. Saya dibentuk selama 6 tahun di sekolah teologi Bapak Ibu, sambil terjun di pelayanan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, saya ikut tuntunan Tuhan, saya ikut rencana Tuhan. Sampai sekarang Bapak Ibu, saya sudah melayani hampir 30 tahun Bapak Ibu. Dan Tuhan berikan kasih karunia-Nya. Tuhan bekerja yang luar biasa. Sudah 4 gereja yang berdiri Bapak Ibu. 2 di Yogyakarta dan di Semarang ini ada 2 Bapak Ibu. Saya percaya itulah keyakinan saya akan Tuhan. Itulah keyakinan saya akan Juru Selamat yang saya ikuti. Juru Selamat yang saya percayai. Bukan hanya menyelamatkan saya, tapi saya mau berjalan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Saya percaya dan saya berdoa Bapak Ibu, setiap kita yang mendengar renungan ini boleh disadarkan, boleh kita mengerti Bapak Ibu, bahwa Tuhan pun punya rencana kepada saudara dan saya. Bagian kita adalah menjalani kehidupan kita dengan penuh keyakinan. Jangan pernah meragukan kasih dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan yang kita sembah itu. Yakin dan percayalah, dialami proses Tuhan. Yakini bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saudara. Yang kedua, jalani proses itu. Karena Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa, walaupun kita diizinkan Tuhan mengalami proses dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar ini, saya melihat dan saya merasakan Tuhan mendidik kita, melihat, menemukan hal-hal yang terbaik yang sudah direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Mari bangkit, angkat iman kita, percaya kepada Tuhan. Lakukan Bapak Ibu keyakinan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan ada dan selalu bersama kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.